Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita di Macban 1. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep tegangan. Kita akan belajar sekarang contoh soalnya. Oke, kita mulai contoh soalnya ya teman-teman ya. Baik, di sini kita sudah ada satu struktur ya teman-teman. Ini adalah struktur rangka truss. Ini kita kasih nama A, B, C. Nah, di bagian ini ketika kita potong transaksinya, maka ada lingkaran itu dengan diameter sekitar 25 mm ya. Nah, kalau di sini ketika kita potong, dia bukan lingkaran melainkan persegi dengan ini 25 mm dikali 25 mm. Kita coba itu aja dulu ya. Nah, itu. Baik, kita akan langsung kerjakan. Jadi untuk yang pertama adalah kita harus tahu dulu teman-teman berapa panjang sisi ini nih. Gimana caranya ya? Biasa aja ya. Karena yang kita tahu karena yang kita tahu itu adalah 500 mm yang which is itu samping, maka kita pakai tangan ya. Jadi tan 30 derajat sama dengan D yang kita cari ya per samping. Sampingnya mana? Sampingnya itu 500 mm ya. Oke, jadi D sama dengan berapa? Ya, jadi 500 kali tan 30 ya. Sorry ya. Bukan, tapi sin 30 aja ya. Sin demi D hasilnya apa? Ya, ini berarti hasilnya 250 ya. Ini 250. Oke, milimeter. Oke, kita sudah dapat seluruh ini ya. Tidak perlu cari BC-nya. Cukup dua itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan menghitung jadi teman-teman kita akan menghitung gaya dalamnya. Ini kan truss ya. Seperti yang saya bilang kemarin, truss itu adalah hanya berlaku gaya aksial ya. Di antaranya hanya berlaku gaya aksial. Coba kita gambar dulu. Jadi gayanya seperti ini nih. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik C ya. Nah, gayanya itu kita asumsikan tarik semua dulu. 1, oke. 2, oke. Kita asumsikan tarik. Terus ini juga gini dulu kan. Nah, yang akan kita lakukan adalah meninjau bagian B ini. Kita akan tinjau gaya di B ya. Sorry, saya lupa. Ternyata di bawah sini harus saya kasih gaya lagi ke bawah. Itu sebanyak 30 kN ya. Kalau ini saya turunkan juga ada gaya 30 kN. Oke, kita gambar ulang. Ketika kita gambar ulang, ada 3 buah gaya ini teman-teman nih. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Itu B A, terus ada yang ke bawah itu P-nya sama dengan 30 kN. Dan ada satu lagi menyerong sini itu B ke C sebanyak B ke C itu sebanyak berapa ternyata? Oh, belum ditahu ya. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, kita harus ingat lagi bahwa karena ini adalah gaya aksial atau gaya normal, maka kita hanya bisa menggunakan dua teorema equilibrium, yaitu sigma fx dan sigma fy. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah sigma f
sigma FY dulu ya. Sigma FY sama dengan 0. Nah, teman-teman kita lihat di C ini, C akan kita warna ungu aja lah. Kita apa disebutnya? Saya lupa. Kita buat dia ke arah ke sumbu Y. Apa sudah disebutnya? Trans nah itulah teman-teman ya. Saya lupa. Kita ini kan dia. Nah, supaya dia bisa ke sigma FY. Nah ini ininya ya. Karena dia lurus itu selalu sin ya. Nah, karena sudutnya 30 derajat. Nah ini karena dia lurus berarti sin. Berarti ya tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Itu pakai sin ya. Jadi sin 30 derajat itu sama dengan depan, saya jelaskan lagi lah dari awal. Depan per miring. Miringnya itu B ke C ya, yang tadi. Yang kita mau cari itu ini. Yang ini nih. Kita mau cari depan ya. Jadi depan sama dengan sin mi ini apa sih? Mi ini adalah N gaya normal B ke C dikali pindah ruas sin 30 derajat gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu depan sigma FY kita masukkan. Sigma FY sama dengan 0. Apa aja? Ada P ke bawah. Dua-duanya itu arahnya ke bawah ya. Kalau dua-duanya arahnya ke bawah, itu bisa kita positifkan dua-duanya atau terserah mau dinegatifkan. Yang penting itu teman-teman konsisten ya. Berarti ada P ke bawah, kita positifkan saja atau negatifkan juga tidak apa-apa. Bisa begini. Ya udahlah, supaya kita konsisten, ke bawah itu negatif dan ke kiri itu negatif ya. Tapi bisa juga kalau jadi minus P minus NBC dikali sin 30 derajat sama dengan 0. Berarti NBC itu apa? Pindah jadi P per 1/2 ya. Jadi NBC itu sama dengan 30 bagi setengah, jadi 60 kN. Tapi dia ini minus ya. Tapi dia ini minus, berarti dia ini apa? Dia ini tarik. Tarik lagi, tekan. Oke. Sekarang kita sigma FY lagi. Sigma FY sama dengan 0. Kenapa FY? Sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat teman-teman, kalau sigma Fx itu ada AB, NAB ya. Dia tidak perlu kita karena dia ke kiri, minus NAB, kita ini aja ya. Kita konsisten aja ya dengan tanda kita. Terus ada minus juga NBC dikali dengan cos alfa sama dengan 0. Nah, minus NAB itu sama dengan, baik, ingat minus, tapi dia ini minus juga ya, minus 60 dikali cos 30 derajat. Nah, NAB itu akhirnya pindah, dia minus jadi plus ya, jadi minus. Jadi minus berapa? 51,96 kN ya. Nah, jadi NAB itu sama dengan 51,96 kN. Positif dan NBC negatif. Ini tarik. Oke, dapat N ya. Kita dapat. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus tegangan. Rumus tegangan yang tadi kita ini adalah tegangan sama dengan N per A ya. Kita ini lagi tegangan. Berarti kita pertama tegangan di AB ya. Tegangan di AB sama dengan NAB per AAB. Sebelumnya saya lupa.
teman-teman, jadi tegangan yang dimaksud ini adalah tegangan rata-rata ya. Jadi yang saya jelaskan kemarin itu yang ini, yang bahwa semakin mendekati beban maka tegangannya akan makin besar di tengah gitu dan tidak merata, dan semakin dia menjauh dari beban dia itu akan lebih merata. Nah, yang kita gunakan ini adalah rata-rata, tegangan rata-rata. Jadi kita menganggap bahwa semua bebannya itu rata ya. Jadi itu kita sebutnya tegangan rata-rata. Nah, jadi ini adalah tegangan rata-rata. Ini. Nah, jadi kita lanjutkan. NAB berapa tadi? 51,96 dibagi dengan coba kita kali tadi berapa penampangnya AB. Untuk AB itu diameternya itu 25 mm. Supaya kalian ingat lagi ya, pi r kuadrat ya. Ya, sama dengan hasilnya itu pakai kalkulator aja 0,105. Nah, ini apa ini? Lihat teman-teman, jadi ini kilonewton, ini per milimeter kuadrat. Jadi apa? Ini GPA ya. Kita ubah dia ke MPa. Nah, itu dikali 1000 ya. Jadi sekitar 105 MPa. Wah, banyak juga ya. Nah, sekarang kita NBC. Tegangan di BC itu adalah tapi ingat teman-teman, dia tegangan itu juga ada tarik dan tekannya. Jadi ini karena dia tarik positif, jadi dia tarik. Nah, kalau ini tekan ya, tegangan BC itu sama dengan minus 60 per 25 kali 25 ya. Dapatnya itu 0,096 gigapascal, tapi kita ubah ke megapascal menjadi 96 MPa. Oke, begitu untuk contoh 1. Kita lanjut ke contoh 2 ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke contoh 2 ya teman-teman ya. Contohnya yang agak simpel aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Jadi ada batang cantilever nih ke arah sini. Kita ini aja. Batang cantilever itu mengalami dorongan, tunggu saya. Dorongan ke arah sini P sebanyak 10 kilonewton. Nah, di tengah bentang itu ada gaya juga ke arah kanan mendorong ke arah jepitnya itu P sama dengan 20 kilonewton. Nah, kita cari strukturnya dulu. Jadi kita tandai ada 3 ini ya, ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, kenapa saya bikin dia terbalik? Karena ini lebih gampang di analisis seperti ini ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita potong kan gaya dalamnya, kita potong gaya dalamnya tuh. Ya gitu ya. Oke. Tidak perlu lagi kita hitung ujung sini karena ada momen juga di sini kan gitu jepit. Oke, kita langsung saja kita potong di C. Jadi C-nya terpotong gitu ya. Di sini ada P. Nah, P sama dengan 10 kN. Nah, kalau begini teman-teman sudah bisa langsung tahu ini sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ingat kalau kita potong, apa yang terjadi? Akan terjadi beberapa hal ya. Satu, akan ada gaya normal ke sini, ada gaya V atau gaya shear atau geser, dan ada momen gitu. Nah, kayak gitu. Tapi coba teman, momen tidak ada karena tidak ada momen di sini, tidak bakal ada.
Karena momen pasti nol. Coba teman-teman cek aja. V juga pasti nol karena tidak ada gaya yang tegak lurus terhadap serat ya. Nah, yang ada N. N-nya berapa, Bang Bay? Ya N-nya adalah kita pakai sigma fx sama dengan 0. Nah, eh, minus P itu ditambah N sama dengan 0 ya. Berarti N itu sama dengan P. Berarti N itu sama dengan 10 kilonewton. Dan betul ya. Karena dia positif, maka berarti tandanya betul. Berarti dia tarik. Ya tarik ya. Nah, kita potong lagi di bagian sini. Agak panjang, tunggu saya pakai warna hitam, dia agak panjang gini teman ya. Di sini ada P, di sini di tengah ada P juga, P2 lah. Oke, kita potong gitu ya. Jadi 120 110. Jadi langsung aja. Di sini tetap ada N ya. Kayak tadi sigma fx sama dengan 0. Ada apa? Ada minus P, ada plus P2, ada plus N sama dengan 0. Berarti N sama dengan minus P2 plus P ya. Jadi berapa? Minus 20 plus 10. Berarti hasilnya minus 10. Berarti tanda yang kita kasih tadi N itu salah ya. Jadi N-nya kesini nih. Berarti dia negatif, berarti dia tekan. Oke, tekan ya. Oke, dia menekan ke kiri dan ke kanan. Nah, sudah dapat masing-masing ini 1 minus 10 kN, 1 minus 10 kN. Nah, teman-teman tinggal pakai rumus tegangan dengan cara memotong ini, dia punya luasan itu berapa sih situ. Misal kita pakai ya, biasa itu kalau balok cantilever 40 kali 50 misalnya. Ya sudah teman-teman, 40 cm ya. Berarti 400 mili. Jadi ya itu 10 per untuk yang bagian sini tegangan di CB 10 per 400 kali 500 kayak gitu. Nah, berapa ya? 20.000 kayaknya ya. 10 bagi 20.000 berarti 0,0030 ya. Hilang 20.000, berapa sih nolnya? Kepala saya satu ya gitu. Berarti GPA kalau mau diubah ke MPa itu dikali 1000 berarti sekitar 0,2 MPa. Semoga tidak salah. Kalau ada saya yang salah, tolong dikoreksi. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Kita kembali ke soal yang tadi ya, di rangka kita ini. Nah, jadi teman-teman, di tegangan itu ada disebutnya kriteria. Nah, jadi yang saya maksud tadi tuh, nih, teman-teman bisa lihat. Tunggu saya ini dulu. Ini ya, yang ini kriteria ya. Jadi sorry, kita ini lagi ulang. Jadi begini, saya kenalkan dulu, ada namanya tegangan izin ya, tegangan izin atau disebutnya allowable stress. Jadi nilai tegangan yang kita dapatkan tidak boleh, nilai tegangan yang kita dapatkan itu tidak boleh melebihi tegangan izin. Kalau dia tidak melebihi tegangan izin, itu strukturnya kita bilang oke ya. Kalau tegangan itu lebih besar daripada tegangan izin, itu strukturnya kita bilang tidak oke, tidak aman. Kalau tegangannya sama dengan tegangan izin, itu masih diperbolehkan, tapi tidak, itu sudah lampu kuning ya. Lampu kuning. Maksudnya ya kalau bisa diperkuat lagi sedikit seperti itu ya. Nah, contoh begini.
Tadi kita sudah hitung tegangan ya. Dua ini dapat tegangan BC 96 MPa dan tegangan, oke, saya catat dulu ya. Tegangan BC itu sama dengan 96 MPa gitu ya. Terus tegangan mana lagi satu? AB itu tegangan BC sudah dapat, tegangan AB. Tegangan AB itu 105 ya. Tegangan AB sama dengan 105 MPa. Nah, tegangan izin itu yang kayak gimana sih Bang Bay? Jadi tegangan izin itu biasanya itu bergantung pada material yang teman-teman gunakan. Misalnya ada beton, ada beton, ada baja, ada kayu ya, beda-beda. Saya kasih contoh satu. Itu beton itu biasanya rumusnya itu 0,5 akar F aksen C gitu ya. Nah, itu contohnya 0,5. FC ini apa? FC ini adalah kuat tekan. Contoh aja. Nah, untuk sekarang karena kita tidak mendefinisikan apa materialnya, maka kita akan menggunakan tegangan izin sebanyak 100 ya. 100 MPa. Lalu kita cek ke sini, ke tegangan yang kita dapat tadi 96 dan 105. Ingat tadi kita tegangan BC apa ya tadi ya? Tadi kita tekan ya 96 MPa BC. Kalau NAB tadi tarik, berarti satunya tekan ya. Oke, begitu teman-teman ya. Ini beda-beda. Jadi biasanya itu kalau di beton itu 0, FAC ini tarik ya. Biasanya kalau nggak salah kalau kuat tekan itu untuk tekan itu 0,6 gitu. Lupa saya. Tapi tidak diakarkan lagi. Jadi 0,6 FC. Coba cek lagi di SNI ya. Saya lupa. Nah, jadi kita lihat tegangan BC itu kurang dari tegangan izin ya. Berarti BC lolos. Oke nih, oke. Tapi tegangan AB dia lebih 5 MPa. Tegangan AB itu lebih daripada tegangan izin. Berarti ini salah nih, tidak boleh terjadi. Nah, AB itu apa tadi ya? AB itu ini berarti pakai diameter dia, pakai diameter. Ya tadi, aduh, sorry. Nah, tegangan AB itu pakai materialnya itu diameter 25 mm. Ternyata ini tidak aman pakai 25. Nah, caranya adalah teman-teman kita naikkan dia. Jadi kita naikkan saja secara coba-coba, misalnya teman-teman pakai 30 mm atau 35. Nah, terus masukkan lagi ke rumusnya seperti biasa. Nah, terus cek lagi tegangan izinnya, baru kita dapat. Ada juga cara lain teman-teman. Jadi begini. Kan tegangan AB harus lebih besar daripada tegangan izin. Kita sama dengankan aja tegangan izin gitu kan. Tegangan AB itu adalah NAB per AAB kan ya, sama dengan tegangan izin. Nah, masalahnya NAB dan tegangan izin kita udah tahu ya. NAB-nya tadi berapa? NAB-nya itu 105 ya. 105 per AAB-nya tadi itu pakai rumus D kuadrat gitu ya. Pi per 4 D kuadrat sama dengan akar izin. Tegangan izinnya itu 100. Gitu. Ya, jadi kita cari D-nya. D sama dengan nah, nanti kalau teman-teman hitung aja di rumah, dapat D minimalnya. D minimal ya dapatnya. D minimal. Contohnya ketika saya dapat misalnya 27 D minimalnya. Nah, diameter minimalnya. Jadi saya naikkan jadi 29 gitu. Jangan terlalu sama dengan juga. Jadi atau saya kasih masuk 36
mm gitu. Jadi dapat D atau diameter minimal keamanannya gitu. Jangan pakai 27 karena nanti hasil akhirnya sama dengan ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu ya, kalau dia tidak melewati tegangan izin, kita harus merubah struktur. Atau kalau teman-teman tidak bisa lagi, saya lupa, ada yang saya lupa. Teman-teman tidak bisa lagi merubah diameter, teman-teman harus merubah beban load. Nah, tapi kalau mau berubah load, berubah lagi semuanya ya. Ya, jadi itu konsekuensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.